Welcome back to my video. Edisi Praktikum Stoikiometri dan Termokimia. Bagian 1. Stoikiometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra dari kelas 11 Hari ini saya akan melakukan praktikum hukum Avogadro untuk memenuhi tugas kimia di SMA Kartini Batam. Adapun tujuan praktikum kali ini yang pertama adalah untuk mengetahui mengenai hukum Avogadro, kemudian untuk membuktikan adanya hukum Avogadro dengan reaksi antara cuka dengan soda kue. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori singkat mengenai hukum Avogadro. Jadi, hukum Avogadro ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan dari Italia yang bernama Amadeo Avogadro. Sekitar tahun 1811, video ini menyatakan hipotesis bahwa dua sampel gas ideal pada kondisi volume, suhu, dan tekanan yang sama akan memiliki jumlah molekul yang sama pula. Hukum Avogadro ini merupakan sebuah hukum gas yang menghubungkan antara volume gas dengan jumlah gas tersebut. Hukum Avogadro menyatakan bahwa gas-gas yang memiliki volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama. Dengan persamaan volume gas 1 per volume gas 2 sama dengan jumlah molekul gas 1 per molekul gas 2. Sekian teori singkat yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, kita langsung saja ke praktikum. Sekarang, kita lanjut aja ke alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ada botol kosong, ada sendok, dan bahan yang digunakan ada cuka, dan ada soda kue. Ada 3 balon. Selanjutnya, langsung aja kita ke video selanjutnya. Oke, pada percobaan pertama, kita akan menuangkan 2 sendok teh cuka ke dalam botol. Soda kue ke dalam balon sebanyak 3 sendok teh. Kita iniin rapat-rapat ya teman-teman, soalnya saya sedikit trust issue soalnya tadi lompat. Kedua, mari kita lihat. Pada percobaan yang kedua, kita memasukkan ke dalam botol tadi sebanyak 3 sendok cuka, dan 2 sendok soda kue. Setelah semua bahan dicampurkan ke dalam alat yang masing-masing, kita reaksikan. Kita reaksikan ya. Selanjutnya, kita memasukkan 3 sendok cuka.
masukkan ke dalam balon. Tiga sendok soda kue. Lalu, setelah semuanya kita masukkan, mari kita reaksikan. Setelah dilakukan percobaan, dapatlah tabel pengamatan sebagai berikut. Pada percobaan botol pertama, menghasilkan volume balon yang sedikit. Pada percobaan botol kedua, menghasilkan volume balon yang banyak. Pada percobaan botol terakhir, menghasilkan volume balon yang sedang. Dari praktikum yang telah kita lakukan, dapatlah hasil pengamatan. Ketika soda kue sudah dituangkan dan menyatu dengan cuka, terjadi gelembung-gelembung yang banyak pada botol sampai naik ke balon. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida, hasil dari reaksi cuka dengan soda kue. Menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar. Dan pada waktu yang bersamaan, balon pun mengalami pembesaran secara terus-menerus sampai sudah tidak ada gelembung tadi. Reaksi antara cuka dengan soda kue tersebut dapat menyebabkan balon membesar karena reaksi tersebut menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang membuat balon terisi udara. Campuran cuka dengan soda kue dapat dirumuskan sebagai berikut. CH3COOH plus NaHCO3 menghasilkan CH3COONa plus CO2 plus H2O. Besar kecilnya balon yang mengembang juga bergantung pada besar kecil takaran soda kue dan cuka yang dicampurkan. Semakin besar takaran keduanya, maka balon mengembang semakin besar dan atau sebaliknya. Kesimpulan, dari penelitian yang telah saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa dari reaksi antara cuka dengan soda kue tersebut menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang membuat balon menjadi membesar karena terisi udara, dan cairan tersebut menjadi dingin karena turunnya suhu udara. Semakin besar jumlah soda kue dan cuka yang digunakan, semakin cepat balon itu mengembang. Dan yang paling berpengaruh terhadap mengembang balon adalah larutan cuka. Bagian 2. Termokimia. Setelah kita melakukan praktikum hukum Avogadro, selanjutnya kita melakukan praktikum sederhana reaksi eksoterm dan endoterm. Hal yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengadakan identifikasi masalah. Nah, masalahnya di sini adalah mengapa saat mencuci pakaian menggunakan deterjen tangan terasa panas. Dan mengapa setelah minum adem sari tenggorokan jadi segar. Tahap yang kedua, kita merumuskan masalah dari masalah yang sudah diidentifikasi dengan kita buat rumusan masalahnya, yaitu reaksi apa yang terjadi pada deterjen dan juga adem sari. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang akan dibahas, teori singkat mengenai termokimia. Termokimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan panas atau kalor suatu zat yang melibatkan proses kimia dan fisika. Dalam termokimia, reaksi terbagi menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Kita bahas satu-satu ya. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepas kalor yang dimana lingkungan akan kenaikan suhu atau panas. Ketika dia melepaskan kalor, maka delta H-nya akan bernilai negatif. Kalau kita perhatikan, rumusnya maka delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Selanjutnya, reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem, yang dimana suhu lingkungan menjadi turun. Ketika dia menyerap kalor, maka delta H-nya akan bernilai positif. Setelah mempelajari materi barusan, didapatlah hipotesis yaitu dugaan sementara.
di mana deterjen adalah contoh reaksi eksoterm dan adem sari adalah contoh reaksi endoterm. Selanjutnya, kita langsung aja ke alat yang akan digunakan. Yang pertama, ada 2 mangkok, ada 2 sendok, ada 2 piring, ada adem sari, deterjen, dan yang terakhir ada air. Yang pertama adalah kita memasukkan 1 sendok makan adem sari ke dalam mangkok. Lalu beri sedikit air. Setelah itu, rasakan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah pinggiran-pinggir dinding-dinding mangkuk kaca ini terasa lebih dingin. Artinya, dia mengalami penurunan suhu yang berarti bahwasannya adem sari dan air adalah endoterm. Yang kedua, kita memasukkan deterjen 1 sendok makan ke dalam mangkok kaca. Lalu, beri air secukupnya. Aduk hingga merata. Dan rasakan apa yang terjadi. Dinding-dinding mangkuk ini terasa lebih hangat dibandingkan mangkuk yang satunya, yang ini. Kenapa bisa begitu? Karena dia mengalami kenaikan suhu yang membuat dia terasa lebih hangat. Artinya, deterjen dan air adalah eksoterm. Kesimpulannya adalah, air yang dicampurkan dengan deterjen merupakan reaksi eksoterm, karena terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungannya yang menyebabkan adanya kenaikan suhu pada lingkungan, sehingga mangkuk kaca pada campuran deterjen akan terasa hangat ketika disentuh, sedangkan air yang dicampurkan dengan adem sari merupakan reaksi endoterm, karena terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistemnya, yang menyebabkan adanya penurunan suhu pada sistem. Sehingga mangkuk kaca pada campuran adem sari akan terasa dingin jika disentuh.